Nih, itu video CCTV-nya udah aku crop dan perbesar. Gimana? Udah sesuai permintaan Mami kan? Van, coba deh. Kamu zoom. Kalau nggak Mami aja deh yang zoom-nya. Nih, Mami pernah ketemu atau kenal perempuan ini nggak? Mami sama sekali nggak kenal. Coba deh, Mami inget-inget lagi. Mami nggak tahu, Revan. Tapi yang terpenting, kita harus cari tahu siapa perempuan ini. Di mana dia tinggal. Karena dia adalah kunci rahasia terbesar. Rahasia? Kak Sandra lagi ngomongin rahasia sama Revan. Apa jangan-jangan tentang Renata? Itu foto siapa? Tapi gimana, Mi, cara nyarinya? Tante Yasmin? Ngapain kamu kesini? Aku mau cari kakak. Nggak bisa ketok pintu kamu. Kamar saya tuh ada pintunya loh. Sama sekali nggak ada etikanya kamu ya. Sini, saya ajarin kamu ya. Sini. Sakit dong, Kak. Kamu tahu apaan sih? Hah? Kamu mau ngapain? Ya, aku mau cari kakak. Aku mau ngomongin soal terapinya Langit besok gimana. Yasmin, nggak bisa kayak gini caranya. Kamu kan tahu sendiri. Di rumah ini, tembok itu bisa denger sama obrolan kita. Ya gimana, Kak? Aku nggak bisa tenang, aku kepikiran banget. Lagi juga Renata kok nggak ada kabarnya sampai sekarang. Udah dong Yasmin, sekarang juga kamu jangan neken aku terus. Aku lagi nggak bisa mikir. Iya, sorry. Dan satu lagi ya, kalau aku lagi berduaan sama si Revan, kamu jangan deketin aku. Itu anak emang kurang pinter. Tapi dia bisa peka loh. Dia bisa curiga kalau kita deket terus. Iya, oke, Kak. Halo, Renata. Kamu kemana aja? Saya kan udah nelfon kamu dari tadi. Kenapa kamu baru telepon saya sekarang? Halo Tante, maaf ya saya baru ngabarin, soalnya saya baru sampai rumah. Renata, sebenarnya tuh kenapa sih tadi kamu di kafe? Kok kamu bisa bertindak dan bersikap aneh seperti itu lagi? Tante Yasmin, saya juga nggak tahu apa yang saya lakuin itu di luar kendali saya. Rasanya tuh kayak nggak mungkin saya ngelakuin itu, Tante. Ya makanya saya juga nggak habis pikir. Kok kamu bisa bersikap kayak gitu? Padahal kan kita udah sepakat sama semua rencana kita tentang terapinya Langit. Udah kelamaan sini. Sini saya ngomong sini. Renata, dengerin ya. Kamu tuh bikin berantakan semuanya tau nggak? Saya kasih tahu sama kamu ya. Saya udah ngerencanain itu semua dengan sempurna di kafe. Dan kamu juga sudah mengiyakan perjanjian kita. Supaya kita mengadakan reka ulang penusukannya Langit. Supaya apa? Supaya Langit ingat lagi sama ingatannya. Ini apa? Hah? Orang suruhan saya malah kamu abisin kayak gitu. Tante Sandra, sekali lagi saya minta maaf sama Tante. Saya nggak tahu apa yang saya lakuin. Semuanya itu di luar kendali saya, Tante. Saya ngelakuin semua kegilaan itu tanpa kesadaran saya, Tante. Sebenarnya apa yang terjadi sama Renata? Kalau memang yang dilakukan tadi bukan dalam keadaan sadar, kenapa bisa semenakutkan ini? Saya nggak mau tahu ya. Saya udah nggak mau mikir lagi. Kesalahannya ada sama kamu. Sekarang kamu yang harus pikirin. Kamu tanggung jawab. Jangan marah kayak gitu dong, Kak.
Saya tuh udah berusaha buat ngembali ingatannya Langit. Tapi tetap aja saya selalu gagal. Saya juga nggak tahu harus gimana, Tante. Pokoknya saya dan Tante Yasmin nggak akan berpikir lagi. Kamu yang harus pikirin cara apa. Ngerti gak? Kak, jangan kasar-kasar. Sini. Halo Renata. Tante Yasmin, Tante Sandra. Kayak saya udah nggak bisa ngelanjutin terapi buat Langit. Saya udah nggak sanggup, Tante. Saya nyerah. Aduh Renata, jangan berhenti sekarang dong. Kamu jangan mundur sekarang. Saya cuma punya kamu dan saya cuma percaya sama kamu untuk membantu memulihkan ingatannya Langit. Maaf, kalau saya udah ngecewain kalian. Tapi saya beneran gak sanggup. Saya benar-benar minta maaf. Renata, Kenapa dibuatin lagi sama dia? iya, Aku kan baru selesai ngomong sama dia. kakak sih galak banget. Aduh, gimana ya kak? Gimana kalau dia benar-benar menyerah? Terus dia nggak mau lagi bantu kita untuk memulihkan ingatannya Langit. Langit itu cuma punya kenangan yang manis, yang bagus, yang paling menyentuh hatinya sama Renata. Udah Yasmin, ya pusing tau gak aku mikirinnya. Udah deh. Ya Allah, maafkan aku atas semua kebohongan aku. Aku hanya ingin membantu kembalinya ingatan Langit. Tapi semua usaha aku sia-sia. Bahkan aku sendiri sampai hilang kendali atas diri aku sendiri. Ya Allah, aku mohon lindungin Langit. Lindungilah dia dari semua bahaya. Jangan biarkan Luna merenggut kehidupan Langit. Rena, Bu. Udah nak, gak apa-apa. Ibu yakin kamu pasti kuat. Walaupun ibu gak tahu apa yang membuat perasaan kamu berat. Tapi ibu percaya dan yakin ini akan jadi pengalaman yang paling berharga untuk membuat batin kamu menjadi kuat, nak.